kita mau bercerita dengan guru-guru sekolah minggu. Di sini sudah ada guru-guru sekolah minggunya. Mulai dari Tante siapa? Hai. Hai, Tante Esther. Dan Tante? Hai, Tante Eci. Dan? Hai, Tante Rati. Dan? Halo, Tante Lina. Dan yang di samping saya? Tante Esther Dohana. Dan Tante Yanti. Nah, adik-adik sekolah minggu kita sudah melewati tahun 2020. Nah, mulai tahun 2020 kita nggak ibadah sekolah minggu. Ada berapa bulan ya adik-adik? Udah lama. Dan saat ini kita sudah memasuki tahun 2021. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, nah kali ini guru-guru sekolah minggunya yang ngumpul di sini itu akan bercerita sama adik-adik sekolah minggu, akan bercerita pengalaman-pengalaman dulu waktu guru-guru sekolah minggunya juga sekolah minggu. Nah, adik-adik kan mau tahu ya, guru-guru sekolah minggunya itu waktu sekolah minggunya dulu kayak apa sih? Nah, kalau sekolah minggu itu apakah dengar-dengaran firman Tuhan dengan bagus atau lari-larian ya? Nah, nanti kita akan dengarkan ya satu-satu. Kita akan dengarkan cerita dari guru-guru sekolah minggu. Nah, Tante Yanti mau langsung aja nih ya, mau tanya nih guru-guru sekolah minggunya nih yang hadir di sini, siap untuk ditanya ya guru-guru sekolah minggu? Siap. Tapi sebelumnya kita mau apa dulu adik-adik? Jangan lupa berdoa. Ayo kita mau berdoa dulu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat sore hari ini. Kami guru-guru sekolah minggu berkumpul di tempat ini. Kami mau berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan adik-adik sekolah minggu tentang kehidupan guru-guru sekolah minggu semasa kecil, semasa guru-guru sekolah minggu juga bersekolah minggu. Biarlah melalui cerita pengalaman guru-guru sekolah minggu boleh menjadi berkat buat adik-adik sekolah minggu yang ada di GBT Tugu Mulyo. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yanti akan bertanya nih sama guru-guru sekolah minggu. Pasti adik-adik di rumah juga pengen tahu kan? Contohnya, Tante Yanti dulu waktu sekolah minggu seperti apa? Nah, kalau Tante Yanti lebih dulu ya. Tante Yanti dulu waktu sekolah minggu itu rajin adik-adik. Setiap hari minggu tidak mau ketinggalan sekolah minggu. Nah, Tante Yanti akan bertanya sama guru-guru sekolah minggunya yang ada di sini. Nah, kira-kira Tante Esther di sini ada dua ya? Esther Dohana. Tante Esther Dohona, dan ini Tante Esther Sihite. Nah, pertanyaannya seperti ini. Tante Esther ini ya mulai dari kecil itu ikut sekolah minggunya, masih ingat enggak? Umur berapa mulai ikut sekolah minggu? Masih, halo di sekolah minggu. Tante itu nama cerita. Sejak dulu, dari sejak kecil, tahun 2000 itu Tante itu sudah sekolah minggu ya, 6 tahun. Jadi ceritanya sejak kecil itu kalau tiap mau sekolah minggu harus dulu dirayu sama mama, karena Tante dulunya yang membuat Tante Esther bergairah, bersemangat ya. Tidak perlu lagi dirayu, tidak perlu lagi dibuat kasih jajan baru ke sekolah minggu. Puji Tuhan ada sekolah minggu dari sejak SD sampai tamat SMA kakak. Tante Esther ini ya puji Tuhan melayani dengan sungguh-sungguh, dan di saat mendengarkan firman Tuhan selalu dengarkan itu benar-benar ya, supaya di saat guru sekolah minggu mau tanya apa ayat hafalan ibu yang lalu, apa cerita firman Tuhan yang lalu, pasti Tante jawab. Karena apa? Karena ada suatu hadiah. Bukan begitu? Ada hadiah Ya, setiap bulan pasti dapat hadiah. Jadi semangatnya itu luar biasa. Bukan begitu ada sekolah minggu? Ya. Pasti semangat dong. Semangat ya. Iya. Siapa sih yang
mulai umur berapa nih? Masih ingat dah Tante Lina dengan umur sekarang ini? Umur berapa sekarang ini, Tante? Masih muda Pak. Oh, 17 tahun. Oke. Salam adik-adik. Halo. Tante Lina mau bercerita, namun Tante Lina nggak dari SD sih sekolah minggunya, langsung SMP. Sebabnya dulu waktu kecil tuh ikut nenek ya, waktu kecil jadi nenek tuh nggak mengenal Tuhan ya, jadi dari seberang gitu. Nah, jadi didikannya dari nenek, jadi mama tuh ya, pergi, jadi kan semenjak SMP baru tantenya mengenal Tuhan Yesus. Nah, dari SMP itu tante mulai remaja ya, mulai remaja, dan di situ sudah dibagi kelas-kelas yang SD, SMP, SMA gitu. Jadi tante kebagian yang remaja, dan di situ tante aktif, puji Tuhan. Pokoknya jam 9 kami kan mulai ibadah sekolah minggu jam 10 ya adik-adik di gereja itu. Jadi kalau udah jam 9 itu udah siap-siap nongkrong di depan nunggu jemputan mobil. Kalau udah mobil tin langsung mama bersama teman-teman sekolah minggu dalam satu mobil kita bernyanyi memuji Tuhan sampai di gereja. Tante puji Tuhan, tante mulai pelayanan persembahan bergiliran di sekolah minggu itu, dan sampai sekarang puji Tuhan masih melayani Tuhan. Dan untuk tahun kedepannya adik-adik tetap semangat, walaupun masih pandemi ini kita tetap semangat ya adik-adik, beribadah, berdoa walaupun kita tidak ketemu ya. Itulah cerita tante sedikit dari sekolah minggu tante pada zaman dulu. Zaman dulu ya. Zaman bahula. Zaman now bahula. Sekarang kita hidup di zaman now. Tetap semangat adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Nah sekarang kita mau dengarkan nih dari Tante Rati itu waktu sekolah minggu itu masih ingat tidak? Mulai umur berapa ikut sekolah minggunya? Shalom adik-adik. Hai. Baiklah, Tante akan bercerita pengalaman mulai sekolah minggu Tante dari kecil. Kalau seingat Tante, kita tahun 95 atau 96, seingatnya ya. Mungkin sebelum itu udah Ya. mungkin sebelum itu mungkin udah. Kalau tahun 95 96 itu saya karena udah sekolah jadi ingat. Pengalaman Tante itu banyak. Dari kalau dulu sekolah minggu itu yang membuat semangat sekolah minggu, yang pertama seperti Tante Esther tadi ya, kalau sekolah minggu tuh kan pasti dapat uang kolekte, dapat uang jajan. Ya. Plus itu yang bikin semangat setiap hari Dikasih uang jajan ya. Dikasih uang jajan. Nah tapi lambat tahun usia semakin besar, mungkin menginjak kelas 5, kelas 6 sudah mengerti apa sih arti sekolah minggu. Nah di situ juga karena Tante juga didampingi dengan ibu gembala dan didampingi dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Di situ Tante semakin bersemangat. Jadi tanpa uang jajan pun Tante tetap semangat untuk sekolah minggu, semangat untuk memuji Tuhan. Dan di sana karena Tante berdua sama adik Tante, jadi kalau pagi-pagi hari Minggu itu cepat-cepat duluan siapa yang beres, siapa yang mandi untuk berangkat ke gereja. Dan terinspirasi kenapa Tante sampai saat ini melayani sekolah minggu, karena terinspirasi dari dulu kakak-kakak sekolah minggu. Kakak-kakak sekolah minggu ini kayaknya enak ya kalau melayani anak-anak sekolah minggu. Kayaknya ya. Senyum-senyum Kayaknya terus ada ya. keseruan tersendiri Ya. karena yang diajar itu kan anak-anak sekolah minggu. Jadi kita kayaknya lebih bersemangat kayak gitu. Nah itulah yang menginspirasi Tante sampai saat ini boleh melayani anak-anak sekolah minggu. Dan pesan Tante tetap semangat ya dari sekolah minggu. Semangat walaupun kita masih tetap belajar, berdoa, beribadah dari rumah. Oke adik-adik ya, kita udah dengar ya cerita pengalaman Tante Rati ya. Kalau dulu
dikasih jajan, wah semangat untuk sekolah minggu. Kalau sekarang gimana? Tante Ecin, adik-adik mau dengar ya dari Tante Ecin ya lagu favoritnya waktu sekolah minggu, ya? Sambil dinyanyiin Tante. Iya, gak apa-apa, nanti kita nyanyi sama-sama, ya? Kita nyanyi sama-sama ya. Apa Tante lagu favoritnya? Lagu favoritnya itu yang anak monyet Di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, ya panjang hidung gajah, namanya gajah. Panjang muka, itu pencuri, oh iya, panjang sabar, itu anak Tuhan. Yeay. Wah, itu lagu favoritnya Tante ya. Tante Esther, lagu favoritnya apa Tante? Lagu favoritnya? Banyak sih. Satu banyak ya. Ada King Kong, mungkin King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay, adik-adik sekolah minggu juga pasti punya lagu favorit. Tante Ecin nih punya lagu favorit apa Tante? Tante Lina. Oh ya Tante Lina. Sorry adik-adiknya. Oke Tante Lina. apa ya? Saking banyaknya bingung. Kalau Kelinciku. Apa? Wah, Tante Lina lupa ya adik-adik lagu favoritnya. Nanti Tante kasih lagu favorit. Kelinciku. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Wah, artinya kita bersyukur ya. Kelinci nggak bisa sembahyang, nggak bisa beribadah, kita bisa. Tante Rati, lagu favoritnya apa? Yunus di perut. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Karena dia dikasihi Tuhan, maka dia diselamatkan. Pom pom pom, cuam cuam. Tante Esther. Tante Esther senangnya lagunya gitu. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada satu hari Yesus melihatnya, orang buta itu Dicalikannya, celik matanya. Oleh karena Tuhan celik matanya. Melihat Beda versi. iya. Iya, versi dulu. Nah, itu adik-adik ya. Banyak ya. Yang tadi lagunya Tante Esther ya, ada banyak versinya. Ada yang matanya celik, ada juga yang matanya terbuka atau matanya melek ya. Adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu sudah tahu semua kan lagu-lagu favoritnya Tante, guru-guru sekolah minggu, Tante Yanti juga sama semuanya ya. Bukan kita cerita-cerita pengalaman kita dengan guru-guru sekolah minggu. Sampai di sini saja adik-adik ya. Pesan kita guru-guru sekolah minggu ya, adik-adik semuanya tetap semangat. Kita mau berpisah satu dengan yang lainnya. Yang penting pesan guru-guru sekolah minggu semuanya tetap semangat dan berdoa